Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Dr. Bahrul Hairul Amal MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah pengantar sosiologi. Perkenalkan, saya Tiara Akila dari kelompok 4 bersama rekan-rekan saya Gracia Melani Aritonang, Perawati Sinaga, juga Novita Suryani Pak Pahan. Lewat video ini kami ingin mempresentasikan tugas CGR kami, yang mana jurnal kami itu berjudul Perilaku Menyimpang Mahasiswa UNP dalam Memanfaatkan Perpustakaan. Yang pertama adalah identitas jurnal. Judul jurnal Perilaku Menyimpang Mahasiswa Universitas Negeri Padang dalam Memanfaatkan Perpustakaan. Penulis Novi Elviadi. Nama jurnal Jurnal Sosiologi. Tahun 2013. Nomor 1 volume 1. Pengertian perpustakaan. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai koleksi untuk dimanfaatkan bagi penggunanya. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan ditegaskan sebagai berikut. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidik, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Selanjutnya adalah ciri-ciri perpustakaan. Menurut Sutamo 2006 halaman 12, sebuah perpustakaan mempunyai ciri-ciri seperti 1. Tersedianya ruangan atau gedung yang diperuntukkan khusus untuk perpustakaan. Yang kedua, adanya koleksi bahan pustaka dan sumber informasi lainnya. Yang ketiga, adanya petugas yang menyelenggarakan kegiatan dan melayani pemakai. Yang keempat, adanya komunitas masyarakat pemakai. Yang kelima, adanya sarana dan prasarana yang diperlukan. Dan yang terakhir, diterapkannya suatu sistem dan mekanisme tertentu yang merupakan tata cara, prosedur, dan aturan-aturan agar segala sesuatu berlangsung lancar. Fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan menurut Sutarno 2005 dalam bukunya di halaman 61 antara lain adalah pendidikan dan pembelajaran, penelitian, rekreasi, dan preservasi. Fungsi perpustakaan tersebut adalah untuk mencapai tujuan perpustakaan untuk transfer ilmu pengetahuan dari sumbernya di perpustakaan kepada para pengguna perpustakaan. Perpustakaan terdapat pada pasal 6 tentang hak, kewajiban, dan kewenangan anggota perpustakaan. Pasal 6 ini menjelaskan masyarakat berkewajiban yang pertama, menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan. Yang kedua, menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan nasional. Yang ketiga, menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungan. Yang keempat, mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan. Dan yang kelima, menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan. Tujuan perpustakaan UNP ini akan terlaksana diiringi dengan fungsinya, yaitu yang pertama, sebagai pusat layanan informasi untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, sebagai pusat layanan informasi untuk kegiatan penelitian. Yang ketiga, sebagai pusat layanan informasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Sedangkan perilaku yang melakukan penyimpangan itu disebut dengan deviant atau deviance. Adapun perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat disebut konformisi. Menurut Van der Janden, mengatakan bahwa pengertian perilaku menyimpang ialah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela di luar batas-batas toleransi dan sejumlah besar orang. Yang kedua, menurut B. Ruijtjohan, bahwa perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri
dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyebab perilaku menyimpang mahasiswa UNP. Yang pertama, kuatnya aturan atau norma yang mengikat. Menurut Alvin L. Bertrand dalam Abdul Shani tahun 2007 dalam bukunya di halaman 54, norma merupakan suatu standar-standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Norma sebagai alat kendali atau batasan-batasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau ditolak dalam masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk aturan atau tata tertib. Contohnya, seorang mahasiswa yang membutuhkan suatu bahan, namun saat itu dia tidak memiliki uang untuk mengkopi, tidak mempunyai kartu pinjam, atau tidak diperbolehkan difotokopi seperti karya ilmiah. Akhirnya, dia menyobek bagian buku atau koleksi yang dibutuhkan. Alasan mereka memotret skripsi karena malas mencatat. Hal ini karena banyak yang akan mereka kutip, sedangkan pihak perpustakaan melarang memfotokopi atau menghidupkan laptop untuk mengetik di ruang KKI, untuk menghindari plagiat dalam karya ilmiah atau ilmu pengetahuan. Kedua, sosialisasi aturan yang tidak sempurna. Sosialisasi menurut Abdul Shani tahun 2007 dalam bukunya di halaman 57 merupakan proses belajar sosialisasi yang dilakukan oleh seseorang atau individu untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Sosialisasi merupakan usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu, sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Contoh sosialisasi aturan yang tidak sempurna ini, misalnya, ketidaktahuan pengguna layanan perpustakaan karena kurangnya perhatian terhadap aturan atau tata tertib yang ada di perpustakaan. Setiap aturan yang menyangkut aturan perpustakaan telah disosialisasikan saat layanan pendidikan pemakai pada setiap mahasiswa baru. Yang ketiga yaitu kurangnya kontrol dari petugas kontrol atau kontrol sosial, yang menurut Abdul Shani itu kontrol sosial merupakan suatu proses pembatasan tindakan yang bertujuan untuk mengajak, memberi teladan ataupun membimbing serta memaksa setiap anggota masyarakat agar tunduk kepada norma-norma yang berlaku. Sedangkan Soekanto pada tahun 2008 di halaman 37 menjelaskan tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sehingga sarana dan fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia, organisasi yang baik, serta peralatan yang memadai. Yang keempat, kurangnya kontak sosial antara petugas dengan para pengguna yaitu mahasiswa. Mungkin di sini yang dimaksud adalah ketika para mahasiswa mengembalikan buku itu tidak kepada tempatnya gitu. Jadi si petugas ini merasa kesal karena kan sudah ada peraturan yang dibuat, kenapa tidak dilaksanakan atau dipatuhi gitu. Jadi mungkin hal itulah yang membuat mahasiswa itu menjadi malas ataupun menjadi kesal kepada petugas, kenapa mereka dimarahin, kenapa mereka dibentak gitu. Jadi mahasiswa itu merasa mereka tidak bersalah, padahal mereka salah karena tidak mematuhi peraturan yang ada. Mengenai akibat dari penyimpangan yang dilakukan mahasiswa UNP. 1. Relevansi antara kebutuhan dengan ketersediaan sumber belajar di perpustakaan. Kedua, adanya disfungsi lembaga dari pengguna. Ketiga, penambahan tupoksi karyawan perpustakaan. Teori yang berkaitan dengan perilaku menyimpang, yaitu teori struktural fungsional. Teori ini mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah karakteristik dari ketidaknormalan struktur sosial. Menurut teori ini, penyebab perilaku menyimpang yaitu adanya dislokasi antara tujuan dan sarana untuk mencapainya dalam masyarakat. Teori ini berguna untuk menjelaskan perilaku menyimpang dari kelas pekerja dan kelas bawah yang tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
Perspektif sosiologi tentang perilaku menyimpang. Secara mendasar, ada 3 perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang itu, yaitu absolutis, normatif, dan reaktif. 1. Perspektif absolutis berpendapat bahwa kualitas atau karakteristik perilaku menyimpang bersifat intrinsik, terlepas dari mana ia dinilai. Dengan demikian, perilaku menyimpang ditentukan bukan dengan norma, kebiasaan, atau aturan-aturan sosial. Perspektif yang kedua yaitu perspektif normatif. Cohen pada tahun 1992 di bukunya pada halaman 218 menjelaskan bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan kata lain, bahwa sebuah tindakan dapat dikatakan menyimpang atau tidaknya itu karena ditentukan oleh batasan-batasan norma kemasyarakatan atau budaya. Yang artinya bahwa perspektif itu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Normatif itu berpegang teguh pada norma, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang mengacu kepada sikap, loyalitas, dan kesetiaan seseorang terhadap aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya. Semisalnya setiap manusia harus berperilaku sebagaimana yang telah ditentukan oleh adat serta norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakatnya, seperti berperilaku yang sopan, menggunakan baju yang sopan, berbicara yang sopan, seperti itu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu perspektif reaktif. Perilaku menyimpang dapat ditemukan dalam bagaimana secara aktual ia dinilai, yang artinya bahwa ketika kita ingin mengetahui orang tersebut melakukan perilaku menyimpang atau tidaknya itu dengan cara mengamati atau mendengar berita dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan hukuman yang nyata baginya. Selanjutnya ada konsep anomi yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim. Konsep ini menggambarkan suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultural dengan kenyataan sosial. Yang secara umum, anomi itu didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma. Anomi itu berasal dari bahasa Yunani, dari 2 kata, yaitu a yang artinya tanpa dan nomos yang artinya hukum atau peraturan. Jadi jika digabungkan maka artinya tanpa peraturan. Konsep anomi ini sering ditemui pada masyarakat modern. Yang salah satu contohnya adalah nilai kebebasan berekspresi yang sering terjadi di masyarakat di negara-negara demonstrasi dan liberal. Selanjutnya ada konsep dari Merton mencoba menghubungkan anomi dengan penyimpangan sosial. Ia berpendapat bahwa sebagai akibat proses sosialisasi, individu belajar mengenal tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut yang selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan tidak ada dan tidak mungkin, dan individu-individu secara alternatif, perilaku alternatif itu bisa berupa penyimpangan sosial. Selanjutnya, Merton juga menyebutkan ada 4 perilaku menyimpang, yaitu inovasi, ritualisme, peneduhan diri, dan pemberontakan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari jurnal yang kami kritik. Kelebihan jurnalnya yaitu, yang pertama, dalam jurnal ini pembahasan yang diambil dan dituangkan dapat dengan mudah dipahami. Yang kedua, bahasa yang digunakan dapat dimengerti dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, kosakata yang digunakan dalam jurnal ini terlihat sederhana dan membangun. Yang keempat, jurnal ini sangat bagus dibaca karena di dalam jurnal ini membahas mengenai perilaku menyimpang dalam memanfaatkan perpustakaan sehingga dapat menjadi edukasi untuk mahasiswa lainnya. Yang kelima, sistematika dalam penulisan jurnal ini juga sangat bagus karena sesuai dengan kaidah penulisan jurnal.
kelemahan jurnalnya yaitu dalam jurnal ini tidak memaparkan bagaimana seharusnya seseorang mahasiswa itu menggunakan atau memanfaatkan perpustakaan itu dengan baik. Yang kedua, jurnal ini kurang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitiannya. Sampailah kita di ujung presentasi. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari tugas ini yaitu perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai koleksi untuk dimanfaatkan bagi penggunanya. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Yang ketiga, jadi sebagai seorang mahasiswa, kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, serta taatilah peraturan dimanapun Anda berada. Jadilah mahasiswa yang bisa dicontoh dengan mahasiswa lainnya, sebagaimana sikap baiknya itu dalam cara mereka mematuhi peraturan yang ada. Ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Pergi ke pasar membeli tikar. Tikar terbuat dari anyaman. Kami mahasiswi baru belajar, kalau ada salah mohon dibetulkan. Semoga presentasi kami kali ini bisa menambah wawasan kita semua dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.